Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Sarkat, mahasiswa dari Institut Global, mengambil Fakultas Teknik Informatika, fokus pada Computerized Design Multimedia. Apakah kalian sudah tahu apa itu input? Input adalah istilah yang menunjuk pada data atau informasi yang dimasukkan ke dalam sistem atau proses. Dalam konteks teknologi dan komputer, input bisa berarti berbagai hal, tergantung pada situasinya. Dan ada beberapa contoh input. Yang pertama yaitu ada input data. Apa itu input data? Input data adalah informasi yang dimasukkan ke dalam perangkat atau program komputer. Contohnya seperti teks yang diketik menggunakan keyboard, angka yang dimasukkan ke dalam formulir, atau data yang diunggah dari file. Lalu yang kedua, yaitu contohnya input perangkat. Apa itu input perangkat? Input perangkat adalah perangkat keras yang digunakan untuk memberikan informasi atau data ke komputer, seperti keyboard, mouse, mikrofon, atau kamera. Dan yang ketiga, yaitu contohnya input dalam sistem kontrol. Dalam sistem kontrol, input adalah sinyal atau data yang diterima oleh sistem untuk mempengaruhi atau mengendalikan output atau hasil dari sistem tersebut. Lalu yang keempat, yaitu adalah input dalam algoritma atau program. Data yang diberikan kepada algoritma atau program untuk diproses, yang kemudian menghasilkan output. Next. Jadi, pada intinya, input adalah segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam sistem untuk diproses atau digunakan dalam menghasilkan hasil tersebut. Lalu selanjutnya ada yang namanya input device. Input device atau perangkat input adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer atau sistem elektronik lainnya. Perangkat ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem dan memberikan informasi yang diperlukan untuk memproses lebih lanjut. Lalu, ini dia berikut adalah beberapa contoh perangkat input yang umum digunakan. Contohnya seperti keyboard, mouse, touchscreen, mikrofon, dan scanner. Keyboard itu digunakan untuk mengetik teks dan memasukkan perintah dengan menekan tombol-tombol pada papan ketik. Lalu yang kedua, mouse. Mouse adalah perangkat pointing yang memungkinkan penggunaan untuk menggerakkan kursor di layar memilih objek dengan mengklik tombol. Yang ketiga, yaitu touchscreen. Touchscreen adalah layar yang dapat merespon sentuhan, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem melalui sentuhan langsung pada layar. Yang keempat, yaitu mikrofon, mengubah suara menjadi sinyal elektronik yang dapat diproses oleh komputer, sering digunakan untuk input audio. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu scanner, perangkat yang memindai dokumen fisik dan mengubahnya menjadi format digital yang dapat diolah oleh komputer. Lalu, input dalam konteks teknologi dan komputer dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama. Akan tetapi, pada umumnya dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ada input fisik, yang kedua, ada input digital. Pengertian dari input fisik adalah data yang dimasukkan ke dalam sistem melalui perangkat keras yang membutuhkan interaksi fisik dengan pengguna. Contohnya, seperti yang tadi saya disebutkan. Ada keyboard, mouse, touchscreen, mikrofon, dan scanner. Dan fungsinya juga sama yang tadi sudah disebutkan. Keyboard untuk mengetik teks dan perintah, mouse untuk menggerakkan kursor dan memilih objek, touchscreen untuk input sentuhan langsung pada layar,
mikrofon untuk menangkap suara, scanner untuk mengubah dokumen fisik menjadi format digital. Lalu yang kedua, input digital. Input digital adalah data yang dikirim ke sistem dalam bentuk format digital, seringkali berasal dari sumber elektronik atau perangkat lunak. Contohnya ada dua. Yang pertama, file upload. Yang kedua, data dari jaringan. Nah, file upload mengunggah file digital seperti gambar, dokumen, atau video. Lalu, data dari jaringan adalah informasi yang diterima melalui koneksi internet atau jaringan lokal. Nah, dalam beberapa konteks lain, input juga bisa dikategorikan lebih detail berdasarkan jenis data atau media yang digunakan. Contohnya seperti input teks, input audio, input visual. Nah, input teks itu apa? Input teks adalah data yang berupa teks, biasanya dimasukkan melalui keyboard. Lalu, apa itu input audio? Input audio adalah data berupa suara, biasanya dimasukkan melalui mikrofon. Lalu yang terakhir, yang ketiga, input visual. Input visual adalah data berupa gambar atau video berasal dari kamera atau scanner. Namun, pembagian utama yang sering digunakan dalam antara input fisik dan input digital karena kategori mencakup mayoritas situasi di mana data memasukkan ke dalam sistem komputer. Nah, selanjutnya ada yang namanya keyboard. Keyboard adalah perangkat input yang digunakan untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer atau perangkat elektronik lainnya. Keyboard memiliki sejumlah tombol atau key yang masing-masing berfungsi untuk menghasilkan karakter, angka, simbol, atau perintah tertentu saat ditekan. Lalu, apa fungsi dari keyboard itu? Fungsi dari keyboard yang pertama adalah memungkinkan pengguna mengetik teks dalam dokumen, email, pesan, dan lain-lain. Setiap tombol keyboard itu mewakili huruf, angka, atau simbol tertentu. Contoh yang kedua adalah mengontrol perintah. Selain mengetik teks, keyboard juga memiliki tombol-tombol khusus seperti tombol F1 sampai F12, tombol kontrol yaitu ada CTRL, ALT, dan Shift, dan tombol navigasi yaitu terdiri dari panah, home, N, yang digunakan untuk memberikan perintah dan navigasi dalam perangkat lunak. Cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, tolong dibenarkan. Sedikit, ada pepatah mengatakan, ijhadu wala tatakasalu li'anna man yatakasal yanda.